Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Saputra. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 di salah satu kampus di Sulawesi Selatan, yaitu kampus Universitas Negeri Makassar. Tugas saya sebagai seorang mahasiswa untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan, topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional. Di video kali ini, saya akan membahas kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1, Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan. Namun, pada zaman kolonial Hindia Belanda, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pembelajaran hanya sebatas menulis, membaca, dan juga menghitung. Itu pun hanya untuk mendidik calon pegawai dan hanya untuk membantu dalam mendukung usaha pedagang pemerintah Hindia Belanda. Bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka tokoh pejuang Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara melakukan transformasi untuk pendidikan di Indonesia. Akhirnya, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, adalah nama sekolah yang didirikannya pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman siswa tersebut menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan. Setelah merdeka, terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip tutur handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan beliau. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi pedoman serta acuan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Salah satunya adalah dikembangkannya kurikulum merdeka supaya siswa dapat memilih apa yang diminati dalam pembelajaran sehingga nantinya tujuan dari pendidikan nasional tercapai, yaitu merdeka belajar, merdeka mengajar untuk Indonesia merdeka sesungguhnya. Merdeka belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program kemerdekaan belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia khususnya dalam pendidikan. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah salah satu hal penting yang wajib dilakukan, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Tujuan pendidikan sendiri adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan yang luas. Ki Hajar Dewantara juga mencetus 5 asas pendidikan yang dikenal dengan Pancadharma, yaitu yang pertama, kodrat alam, yang kedua, kemerdekaan, yang ketiga, kebudayaan, yang keempat, kebangsaan, dan yang kelima, kemanusiaan. Profil pelajar Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar terbangun utuh ke 6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, keenam, kreatif. Sebagai seorang guru, menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan menjadi kodrat peserta didik
itu sendiri dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani peserta didik agar memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup untuk tumbuh peserta didik. Baik, itu tadi pemaparan dari materi saya Perjalanan Pendidikan Nasional Topik 1 di mata kuliah Filosofi Pendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.